Terus Hmm. abis itu dia bilang, Bo, nanti abis gue pulang dari Medan kita live dong. Dia bilang gitu. Mana? Ya, tunggu dong. Ini kan belum nyaut juga dianya. Oh, ya lu bilang aja dia kalau di duet siaran pagi itu kalau lu lagi pas kebetulan nonton kita live bunyi aja nyaut nanti kita naikin ke panggung. Panggung. Tanggung, ya Allah. Hari ini beda mood lo. Kenapa? Kemarin lo pasti malamnya sukaria ya. Kemarin pagi tuh lo lunyu banget tau nggak lo? Nggak ada semangat hidup sama sekali. Kemarin pagi. Nah, Ya kemarin pagi kan gue bangun hangover, Beb. Gue tuh lupa bahwa pantasan. gue tuh lupa saking kebanyakan tata-tataan gue tuh lupa bahwa apa jamu-jamuan hangover gue, ngerti nggak lo? Gue tuh lupa, jadi gue berhari-hari tuh kayak kangkung direbus udah nggak ada tenaga, say. Udah, gue kemarin lihat gini, nih mau gue tanya, tapi kok enak apa enggak ya? Hari ini udah emang, oh beda emang dia. Memang Kemarin lunyu banget dia, lunyu. ya. Eh, Dia kayak ini semalam, tuh, kayak kangkung di tempong pink. Em, semalam gue nggak pergi clubbing, gue cuma di Nah, rumah sama Doni sama Viren, yang lain pergi sama Didi, yang lain pergi, kita enggak. ah. Terus udah gitu, jadi lo bangun enak nih pagi ini. Enak, gue sama Babah tidur cepet, nggak ya setengah 12 juga, nggak cepet juga ya. Mm-mm. Cerita apa tuh sama Doni Pak semalam? Bangun pagi enak. eh Semalam tuh kayaknya kita entah kenapa bersepakat untuk tadinya kan gini, aduh malam terakhir di Bali dinner keluar kali ya. Tapi sore menjelang udah nggak ada semangat untuk pergi keluar. Jadi udah dia makan di sini aja deh. Bahas makan apa tuh semalam tuh? Iya ya lah, gue mau makan sisaan makanan siang, bubur lawatak, makan siang sama makan sore, terus udah dong. Bubur yang udah jadi sop, Doni beli teri mangkis, bukan teri ya, five monkeys, Yes. beli five monkeys, udah. Bobo Oh. sama Rocky pergi ke Mixwell, nah terus Bobo mampir ke Balijo. Ketemu Makanya lah. gue kirim gambar, makanya pagi ini gue ingin menyapa tuh, karena kemarin gue video call Bobo ke dressing room bertemu dengan diva-diva Balijo kan, drag queen di Terus, Balijo. Terus mereka tuh cuman hello Kak Dev, kita cuma mau bilang ada bertiga tuh. Kita cuma mau bilang kalau mereka tuh suka nontonin siaran pagi. Salam buat Kak Iwet, sehat-sehat ya gitu. makasih. Mereka bangun tuh, Bo. Abis mereka show malam, paginya bangun nonton kita. Hebat ya, lu kebayangin ya, drag queen itu kan full make up ya, Wet ya. Gue membayangkan mereka itu mungkin lepas make up jam 3, selesai kerja jam 3 malam. Ya. Di rumah lepas make up, beberes barang, itu nanu 4:30 lah baru tidur. Ternyata kan jam 7 udah bangun tiap hari. Apa Lah ya, mungkin tidurnya siang kali, Bo? Jadi mereka lanjutin, jam iya. 7 masih bangun. Yes. Itu Tracy nonton. Oh, Tracy nonton. Hai Hai Tracy. Tracy. Tracy yang mana? Komentarnya. Tuh. Enggak, orangnya yang mana? Ini dia nih. Ini dia Tracy. Aku semalam senang bisa video call sama Kak Dev, kata Tracy. Tapi ya, gue tuh amazed loh. Tracy, sehat-sehat ya, Yang. Gue tuh amazed loh sama mereka. Maksud gue, gue nggak sering kan nonton drag queen kan. Si Iwet itu baru sekali nonton drag queen, Tracy Iya. orang atau si botak. Iya, iya. Gue norak banget. Dan gue tuh sampai amazed, sampai gue tuh begini. Gila. Gila menurut gue. Apalagi kalau bener-bener yang pakai power gitu, yang pu gitu gue. Wah gila sih. Itu energinya nyampe loh sampai ke penonton loh. Gue rasa Tuh. sampai ke Nicaragua. Bukan cuma sampai penonton ya, Bo. Enggak. Oh, Tuh, Viren lagi nih. Gue saksi hidup tuh nontonin si Iwet, katanya terbengong-bengong nonton drag show. Kok gini norak banget sih temen gue si Iwet Ramadan. Lu gimana sih Iwet tinggal di kota besar nggak pernah nonton drag show? Gak pernah. Gak Lu pernah mau gue. Lu mau nggak ulang tahun dikadoin Gila. drag show? Mewah banget anjir. Bo.
Doni Lim temen gue paling seneng kalau ada temennya dia ulang tahun di Bali, dia cuma nanya mau kado apa. Kita cuma mau pesta. Aku kirim drag queen ya. Gitu, seru tahu. Datang. Nyanyi tuh drag queen-nya. Ya itu kan sama kayak kalau klien-klien gue gini, aku ngadoin MC ya, gue diterbangin gitu. Ya kan sama aja nih. Iya. Kan kerjaan gue itu sama aja, sama kayak kerjaannya Tracy sama Monica Malibu sama semua sama aja. Cuma bedanya mereka pakai wig, gue wignya gue tanem. AKA hair transplant. Mereka pakai wig, kalau temen gue pakainya toupee ya, Shay. Dan lo tau gue, dan lo tau ya, ini bicara mengenai drag queen. I grew up with drag queen, you know. Did you know that? Siapa? Waktu gue kecil, my mom, circle pergaulannya itu drag queen. Oh ya? Yes, darling. Gue nggak tahu itu. I never told anyone karena it never came up aja. Gimana ceritanya tuh? Nggak tahu. Jadi Jadi mereka make up di rumah lo tuh? in our household itu kita udah terbiasa dari kecil, teman-temannya emak gue datang sebagai laki-laki, nanti dia dandan di rumah, keluar-keluar dia udah full dress up. Oh wow. Oh. But it has nothing to do with who I am now ya. Maksudnya kan ih jangan-jangan itu sebabnya kenapa Kak Dev jadi kayak gini, jadi laki-laki melambai. Enggak ada hubungannya nih. Dari sebelum ketemu mereka juga ketemu temannya emak-emak gue, emang gue udah begini, Beb. Nah, ya. Tapi gue amazed banget sih, dan bener-bener niatnya tuh niat banget, gila. Hebat. Aku tuh mau ngasih lihat ini juga usaha teman aku di Bali nih. Gak kelihatan, silau. Agak, nah baru sekarang kelihatan. Pepita and Sons dari Sophie Navita. Yes. Yang kalau zaman dulu Sophie Novita NG. Kalau teman-teman main ke Bali, ke Canggu, I know Canggu is so overrated ya, kayaknya semua orang mengeluh karena macetnya Canggu. Tapi mampir-mampir lah ke coffee shop sama ke coffee shopnya Sophie, Pepita and Son. Mereka punya vegan donut, ini udah gue potong-potongin. Gue pikir gue mau kasih lihat karena gue mau sarapan di vegan donut. Ini vegan donut nek, donat-donat puyeng gitu, you know. Donat-donat puyeng anjir. Iya, gluten free, apa-apa gimana gitu. Rasa matcha tuh. Ini ada matcha, ada apa. Christina Ariesta bilang langganan anakku tuh Pepita and Sons. Okay. So how is everybody doing hari Rabu ini? Semalam? All good. Gila, mata lo, kulit lo semua kayak cerah banget. Itu tidur lo enak banget ya pasti semalamnya. Iya. Gue tuh paling cocok. Gue udah lama banget soalnya kan kalau traveling selalu sama Doni. Iya, gue paling cepat tertidur kalau udah sama dia, mungkin harus terbiasa ya. Jadi teman tidur gue ya udah yang energinya sama Doni. Kalau gue tidur sama Yogi gue dibatasin, wet. Dibatasin maksudnya gimana? Yogi kan OCD. Teman-teman pernah ada punya pengalaman teman yang OCD? Teman yang OCD itu maksudnya kayak banyak peraturannya gitu loh, Nek. Iya. Iya. Sekamar tuh banyak peraturannya gini. Misalnya nggak boleh berantakan di kamar mandi barang-barang lo. Iya. Misalnya gitu ya, nggak boleh naik ke tempat tidur kalau lo belum ganti baju. Nggak boleh naik ke tempat tidur, masuk tidur, tuck in kalau lo belum mandi. Pulang clubbing, rambut lo bau asap, rokok, lo harus keramas dulu. Kalau nggak, lo nggak boleh tidur di samping gue. Ngerti? Dari mana-mana harus cuci kaki, ganti celana sebelum naik ke tempat tidur. Gue males, Bo. Terus? Gue pernah di Surabaya tuh nemenin si Yogi Pratama fashion show di Surabaya. Terus? Tempat tidur gue dibatasi pakai plastik loh, Nek. Plastik apa?
plastik laundry supaya kotorannya katanya nggak nyampe ke dia. Karena gue nggak pernah tidur mandi itu gue nggak suka web. Temen lo juara banget. Kalau dong OGP dia mau gue mandi kek, mau gue ngejengking kek, mau gue downward facing dog kayak gue tidurnya peduli setan dia nak. Ini downward facing deck, downward Oh iya, facing dog. itu lagi ya. Ini udah berkali-kali keluar nih ya. Kayaknya harus kejadian lo ya. Lo tau apa? Doni ngingetin gue. Si Yogi pernah menemukan semut di kamarnya dia. Dia lagi sekamar sama siapa ya Don? Enggak, lu main ke kamar dia terus lu makan banana Tokyo Oh, gue pernah main ke kamarnya Yogi. Gue makan Tokyo Banana. Terus di Jepang nih berarti ya. Ya di Jepang. Terus kan suka ada yang jatuh makanan kan? Remahan. Lo tau gue dong. Apa juga gue makan ya dalam kamar. Gue makan gini sambil ngobrol. Nanu. Terus keremahannya ada yang jatuh. Rupanya ketika gue pergi meninggalkan kamarnya dia, remahan kue Tokyo Banana gue itu mengundang semut. Terus dia ngurutin semut itu datang dari mana di kamarnya dia sebelum dia tidur untuk mencari tahu di manakah remahan hadir penyebab semut-semut itu. Karena orang gila ya. Terus ketemu. Iya, dia begitu ketemu remahan titik itu dia pengen tahu ini siapa nih penyebabnya. Titiknya itu diambil, terus dia cium. Ini bau pisang. Oh ini si Dave berarti tadi. Gitu nih. Terus lo diurak dong. Besok pagi ya begini. Lu nggak lagi main kamar gue ya? Terus gue cocok sama Yogi. Nah, mendingan sekarang kita cerita gini. Karena gini, traveling ya. Hari ini kita bahas mengenai kita bahas seni traveling ya. Seni traveling ya. Lu tuh paling cocok berteman sama teman traveling yang kayak apa sih gitu. Aduh. Karena gini, rata-rata kalau traveling kan pasti sharing kamar, sharing villa, sharing hotel. Nah itu kan sharing private place. Tiap orang kan punya kebiasaan yang beda nih. Iya. Oke, ini soalnya gue nggak terlalu sering ya traveling bareng atau nginep bareng sama teman-teman. Nggak sesering lo. Ya, tapi tapi gue itu setelah gue runut-runut gue paling sering tuh pergi sama Luna ternyata. Gue bandingin dari Geng Menteri Ceria dulu ya. Itu kayaknya sebelum Luna punya Maxim deh. Sekarang lu udah tergeser, say. Jangan GR. Tentu, itu udah pasti ya. Tidak ada lagi tuh pergi-pergi bersama dengan dia gitu ya. Gue paling nggak bisa itu sama Melanie. Oh kenapa? Aduh. Melanie tuh kan meriah hidupnya ya. Meriah gitu. Meriah sama tapi I love her so much. Dan dia tuh nggak bisa pergi sendiri, Bo. Karena dia udah terbiasa ada Nana, ada siapanya asistennya, ada siapanya gitu. Begitu dia pergi sendiri, kacau tuh barang-barang. Oh, gue ngerti. Entar hilang, entar dia ribet sendiri sama hair dryernya di mana, entar dia apa, barang ada di mana-mana, tiba-tiba bedaknya merepel ada di mana-mana, ya, rambut bececeran di mana-mana. Melanie. Kalau Luna tuh tertib, dia. Melanie itu tipe orang yang sebetulnya riweh. Banget. Iya. Dia jadi organize hidupnya karena on her daily life dia punya banyak dayang-dayang. Iya. Sampai waktu terakhir kan kita pergi ulang tahun Luna tuh di Bali kan ya. Wah itu kita ketawa ngakak banget. Dia bener-bener yang ngangkat koper sendiri, ganti baju sendiri, riweh, jerit-jerit dia. Gue bilang gini, ribet banget nih perempuan. Pergi sendiri soalnya. Iya. Luna tuh tertib. Dian tuh tertib loh. Oh iya. Iya, Dian tuh tertib. Dan bisa sendiri gitu. Yang kayak kalau misalnya dia harus pergi sama teman-temannya, dia sendiri, nggak kebingungan ini. Mungkin karena Melanie juga ibu-ibu ya.
Maksud lu tadi yang mau bilang biasanya rata-rata ibu-ibu biasa mengurus household jauh lebih tertib ya. Iya, gitu. Ayu. Oh, Edric ribet. Astagfirullahalazim, Gusti Allah no agung. Edric tuh kayak Yogi. Hmm. Berantakan ini lo, gue gini. Gue tuh rapi loh. Kok lo masih bisa bilang gue berantakan? Enggak, lo berantakan. Oh. Mandi dulu lo. Gue bilang, ya ini gue mau mandi Edric. Sebentar boleh nggak? Ya buru mandi lu gitu. Terus gue gini, ribet banget nih orang. Tapi Edric keganggu sama gue kalau bangun pagi. Gue kan bangunnya pagi banget. Mm-mm. Dia bangunnya siang. Dia bete tuh. Lu kalau bangun aja nggak usah ribut, ngapa sih gitu. Tapi dia tidurnya malam. Tidurnya malam, dan kalau dia nggak bisa tidur, dia ngerecokin orang. Oh. Cari teman. Kalau gue tuh gini ya, gue tuh I don't mind dengan teman yang OCD, dengan teman yang riweh, dengan teman yang rempong, selama lu nggak ngerempongin orang lain. You know what I mean? Oh iya, benar. Iya. Ada kan orang yang emang dia ribet, tapi dia nggak bikin ribet. Iya, benar. Contoh, Nggak ngajak-ngajak gitu ya. contoh temen yang gue suka orang yang mandiri pada dasarnya. Iya. Contoh kayak temen kita Alexander Gotama tuh, dia kan tipe orang yang nggak betah berdiam diri berlama-lama. Iya. Kayak kalau kita pengen di villa seharian aja tuh dia cepet bosen. Dia kinestetik apparently. Dia tuh sukanya pergi-pergi ke sana ke sini. Kalau kita nggak mau, nah kalau Alex itu kenapa gue bilang teman yang mandiri, karena dia don't mind pergi sendiri, wet. Ya udah dia pergi sendiri aja. Iya. Gue tipe orang yang gitu tuh. Lu ribet nggak apa-apa, tapi lu jangan ngeribetin orang lain. Iya, benar. Iya, benar. Iya, gue setelah gue berpikir ternyata memang paling cocok tuh gue sama Luna pergi. Dia tuh ringkes, Luna itu. Masa sih? Luna tuh ringkes banget, Bo. Bo, lo tahu kan dia nggak make upan kalau pergi kemana-mana? Oh, bisa temenan sama gue. Wah, Bo. Kagak ada make upan. Dia cuma kalau ke pantai gue suka takut kaget. Sunblocknya putih banget. Iya, gue lihat itu. Takut flek dia soalnya kan. Dia kalau kena matahari dikit langsung spruten. Kulit bule kayak kita gini. Kayak kemarin gue pulang dari Karangasem, pulang langsung flek. Spruten. Sunblock lagi deh. Biar kayak Luna Maya. Kalau gue nggak white cast. Aduh. Kalau dia benar-benar kayaknya kalau nggak sampai ketutup putih gitu dia nggak aman hidupnya di laut. Gitu kalau gue. Iya. Gue nanya tapi lo tipikal yang bisa get along nggak dengan berbagai macam orang? That's a very good question also. Sebetulnya kan kalau traveling enaknya orangnya begitu ya, karena kalau traveling we are bound to meet new people. Iya. Spill sunblock, ini aku lagi nyobain AHC merek Korea. Ya. Konon AHC ini kan stick sunblock wet. Ya. Ini stick sunblock ini yang ditiru oleh banyak produk lokal yang mengeluarkan stick sunblock. Karena it's very smooth. Ini yang dipakai BTS. Gue curiga bentar lagi gue bisa nyanyi loh. Nggak gitu sih cara mainnya. Anyway. Terus lanjut. Soal apa namanya? Lo bisa get along nggak tapi sama berbagai macam orang? Kayaknya sih gue termasuk bisa ya get along sama berbagai macam orang. Cuman mungkin karena gue ini adalah MC ya. Kita nih MC yang biasa bekerja di atas panggung ya Iwet ya. Gue itu I pick up on micro expression from people. Kan ada orang yang kayak kemarin beberapa tamu teman-teman gue datang gitu. Terus kayak
ya udah gue udah say hi, gue approach them, gue kasih kalimat basa-basi 2-3 kalimat, 3-4 kali gue coba melibatkan mereka untuk ngobrol bersama-sama. Tapi I pick up bahwa oh mereka kayaknya pengen in their inner circle aja, mungkin karena udah lama gak ketemu, they want to catch up. Ya udah gue mundur gitu. Jadi to answer your question, kayaknya bisa ya. Rata-rata kita pekerja panggung kayaknya terbiasa untuk membuka diri gak sih? Nggak semua tapi. Iya iya. Iya, nggak semua lah. Ada tetap yang ya ketika di panggung-panggung, kalau udah kehidupan pribadi ya, gue nggak mau diganggu. Ada juga yang begitu. Tapi iya sih, iya. Misalnya Kenapa nih, misalnya ya, lo terpaksa harus pergi sama Yogi, Fine, I would be fine. nggak masalah. Cuma nggak masalah. Cuman akan ada, gue akan lebih repot aja karena nggak mungkin dia yang mengalah, harus gue yang mengalah. Dalam Iya. arti dia yang OCD is a disease, right? Nggak boleh gitu ngomongnya. Nggak boleh. Gimana sih? Maksudnya apa ya? OCD kan nggak mungkin disorder. It's part of nggak mungkin dia kan yang maksudnya dia yang mengalah. Oke deh, lu bisa jorok di kamar gue. Dia nggak bisa tidur nek? Kan harus gue yang ngalah. Iya. Gue seneng sih kalau sampai Yogi bisa dikumpulin sama Melanie Ricardo. It's a behavior. Yes. Aku Iya. meralat. It's a behavior. Menarik tuh pas itu kalau Yogi sekamar sama Melanie Ricardo. Gue pengen bikin reality show-nya. taruh kamera gitu di mana-mana, gue pengen lihat tuh ya. Pasti lucu banget. Yang satu, yang perempuan, kenapa sih nek? Yang satu udah. Yogi mukanya kalau bete kan lucu. Ini satu hal ya, aku ingin membagi hasil obrolan aku bersama Sophie kemarin. Jadi kemarin teman MC aku, Sophie Navita datang hadir ke sini, ke Bali, ngobrol dia di villa sama teman-teman gue. Sophie kan sudah hampir 50 usianya ya Iwet ya. Iya. Terus dia cerita lah gitu, dan Sophie juga termasuk orang yang sebelum 50 aja orang yang suka belajar. You know? Ya tiba-tiba dia belajar ilmu vegan, dia jadi chef, dia jadi nutritionist, suka belajar aja. Terus kemarin obrolan kita membahas mengenai, dia bilang gini, laki-laki dan ini pemahaman Sophia, laki-laki dan perempuan itu are built differently. Iya. Ya kan? Ya. Itu sebabnya katanya perempuan sebagai ibu bisa tuh lagi dandan mau dandan mau nge-MC sambil ngurus makan siang anak mesti dikirim apa ke sekolah, sambil ngatur pembantu di rumah jangan lupa ngangkat jemuran. They can handle so many things. Iya. Iya, kalau laki itu nggak bisa berbarengan begitu. Laki itu biasanya satu-satu. Tapi itu semua ada harga yang akan dibayar ketika kita sama-sama tua nanti. Itu sebabnya rata-rata perempuan itu jauh lebih cepat pikun kalau tua. Karena nggak ada yang diurus. Bukan, karena otaknya terbiasa kayak ibarat mesin selalu kepanasan, overuse, sederhananya gitu loh, Nek. At what cost gitu loh. Jadi sebetulnya mungkin laki-laki itu lebih slow cara mikirnya, tapi daya pakainya lebih lama, lebih panjang. Oh, udah overuse yang perempuan punya. Iya. Itu sebabnya lo kalau lihat wanita-wanita berumur suka yang gini, apa tuh misalnya ditanyain gitu ya, tiap hari dia masak lodeh, jangan lupa bumbunya adalah bawang putih, bawang merah sama sayurnya. Lodeh tuh apa tuh itu loh, ada di kepala mau nyebut labu tapi nggak keluar. Oh iya? Yes, gitu. Itu pasti. Itu pasti. It is bound to happen. Oh gitu. Nah, terus Sophie bilang, itu sebabnya perempuan-perempuan yang sudah perimenopausal menjelang menopause harus memperlengkapi diri dengan nutrisi yang tepat yang didapat dari makanan dan juga vitamin. Oh. Gitu. Ya, bener ya teman-teman yang nonton ya. Oh. Terus
Terus Sofi bilang, nah ini Sofi ya, Sofi being Sofi itu segini. Makanya Nek, gue di umur 50 ini pengen, gue lagi mikir nih, gue mau belajar either bahasa Prancis atau bahasa Mandarin. Biar apa? Supaya otaknya terlatih aja kepake. Oh, oh, biar dia nggak pikun. Yes, lucu ya. Terus gue gini, ya Allah Sofi, tapi emang bener sih, kita nih makin tua, kita harus, ini nyambung kan sama buku Beginners yang gue baca, yang gue pernah bilang. Heeh. Heeh. Kan di buku itu dibilang, kita semakin tua, jangan pernah takut untuk selalu belajar hal baru, biar otaknya kepake Betul. terus. Betul. Life and behold ya. Terus gue gini, lu pengen belajar bahasa Mandarin. Ini betapa Tuhan dan the universe itu kadang mempertemukan lu dengan orang yang tepat sesuai dengan kebutuhan lo. Andianto hadir. Dan ini juga nyambung dengan pertanyaan lo tadi. Lo tuh mudah bergaul gak sih Dave sama orang? Sofi kan termasuk orang yang mudah bergaul. Kemarin kan dia datang ke villa gue, dia bertemu dengan teman-teman gue beberapa untuk pertama kalinya. Heeh. Heeh. Dia ketemu Andianto, ketemu Bobo, ketemu Doni, ketemu ini tuh. Dan dia kan happy-happy aja gitu ya. Heeh. Heeh. Terus ketika dia cerita sama gue supaya gak tua pengen belajar bahasa Mandarin deh Nek. Gue gini, Bo, lah itu temen gue si Andianto, guru bahasa Mandarin say. Terus? Terus si Sofi gini, ih gue merinding deh Nek, kok bisa ya? Kayaknya Tuhan sengaja kirim gue ke villa lo hari ini untuk ketemu Yanto deh. Ngobrol lah mereka. Ngobrol lah mereka, lucu ya? Oh, ngeles tuh Shopee sampean. Sofi sama Yanto. Iya. Wow. Lucu ya? Wow. Lucu ya? Betul. How beautiful this life works. Oh, It oke. open yourself to new opportunity. Iya. Menarik. Oke. Ya. Nah terus, jadi gue bilang gini, iya betul Sofi, tapi gue setuju bahwasannya kita semakin tua kita harus selalu belajar hal baru. Makanya gue bilang itu kayak social media ini adalah hal baru yang gue pelajari bersama. Terus jadi dia nanya kan, terus apa nih ilmu yang lo dapat dari TikTok? Cerita dong ke gue, ajarin dong. Jadi kemarin gue ngajarin dia cara bikin TikTok live, cara bikin ini itu, karena dia pengen promo Pepita Ensan. Gue bilang, lo live dong dari Pepita Ensan. Terus dia nanya cara live tuh gimana, cara bikin judul gimana, kalau udah live matiinnya gimana, nge-save-nya gimana. Terus dia nanya, itu kalau kita live orang-orang pada kirim-kirim mawar-mawar itu kotor deh layar gue gara-gara itu. Gue gini, jangan bilang kotor, itu justru penting. Gue gitu. Nggak suka dia. Ini apa? Ini deh gitu, riweh gitu. Jadi kan maksudnya ya kita udah tua, tapi kita belajar hal baru terus. Iya. Oh gitu, iya. Gue tadi mikir cuman gini sebenarnya. Sebenarnya kenapa kemudian tiba-tiba perempuan tuh jadi pakun lagi, jadi pikun? Bukan karena overuse-nya, tapi at certain moment tiba-tiba berhenti tuh, anak-anaknya udah gede, udah nggak perlu diurus lagi. Nah disitulah kemudian dia nggak menggunakan lagi sesering dulu. Nah disitu tuh kemudian mulai turun. Makanya ya bener Sofi bilang, dia harus kemudian apakah belajar, apakah dia ngapain supaya tetap aktif dan otaknya juga tetap terpakai gitu. Ya, tadi sih kan gue being simple aja gitu ya maksudnya. Tapi it makes sense gak sih Iwet? Karena gue tuh gak percaya dengan multitasking loh. Gue tuh percaya bahwa we simply switch our attention from one task to another. Iya. Perempuan tuh dipaksa untuk switch fokusnya tuh cepet gitu. Ya pasti lama-lama bolot lah Nek. Iya, setuju. Ini ada yang bilang tadi, ada cara nggak untuk menghilangkan pikun? Terus tadi ada yang bilang nggak ada, banyak baca aja kayaknya. Setuju gue itu juga. Tuh, kayak Yunita mama saya bilang betul. Hormon itu juga pengaruh ya, menurunnya hormon estrogen, itu tuh juga pengaruh. Dan lo tahu ya Iwet ya, kita juga laki-laki kan kejadian tuh Wet, namanya andropause. Andropause. Umur berapa tuh ya andropause ya? Nih,
Vesper bilang gini, multitasking tidak disarankan, sangat lelah secara psikologis. I hate it. I hate multitasking and I never do that. I'm not good at it. I'm never going to do that. Oh. Oh iya 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 iya. Wah, takut deh gue jadinya. Karena lu selalu multitasking ya? Jago lu multitasking, huh? Kok nuduh anaknya Judis deh. Apa tuh Judith, Nek? Judgment. Oh, aduh, disingkat-singkat udah kayak Gen Z aja lo. Gue kan berusaha relevan sama mereka. Gue tuh kemarin random banget kepikiran masalah. Kan banyak banget sekarang ya yang orang-orang seumur kita tuh bergaya seperti Gen Z kan ya. Yang kalau foto beginilah, yang beginilah ya. Terus ada lagi yang beginilah apa segala macam gitu. Belum lagi yang gaya-gayanya tuh puyeng ala-ala Gen Z. Terus gue mikir gini ya. Sebenarnya kan insight dasarnya Gen Z itu atau ya generasi muda. Mereka tuh kan butuh inspirasi ya, Bo. Ya, mereka kepingin lihat kalau gue umur 40 tuh gue kayak apa ya. Gue mau menyontoh siapa ketika gue umur 40. Ketika gue umur 50, gue mau menyontoh siapa ya. Siapa kira-kira role model yang mau gue lihat yang gue rasa bahwa oh dia bisa jadi inspirasi gue. Bener gak sih kayak gitu? Tapi kalau kemudian dia melihat orang yang umur 40 bentukannya kayak dia, tapi dalam bentukan yang udah agak gembrot mungkin, udah bentuknya udah nggak muda, tapi gayanya seperti anak muda. Kayak dia bakal gini gak sih? Nggak mendingan gue sama temen gue aja ya? You know what I mean? Lo ngerti gak sih? Gue cuman kebayangin nih. Ya emang kalau lo udah umurnya segitu, ya udah bergayalah seperti umur lo. Iya. Ya gak sih? Gue setuju. Lo Gue paham setuju. kan maksud gue kan? Gue setuju. Maksudnya tuh gini kan, anak muda itu pengen ngelihat orang tua supaya sebagai role model. Kalau gue tua, gue pengen jadi kayak mereka. Iya. Kalau orang tua mikirnya gue ingin meniru gaya anak muda karena I want to stay relevant, mereka ngelihat siapa nih anak-anak muda ini, gitu kan? Nah, itu dia maksud gue. Jadi ini kalau ada temen-temen ya, gue yakin gitu ada yang seumur kita, yang di atas kita. Stop trying to impersonate them. Stop, just stop. Pakai sepatu ala mereka, pakai celana ala mereka, pakai baju ala mereka, make up ala mereka. Stop it, just stop it. Udah, just be yourself. Bergaya seperti diri lo, tapi tunjukkan bahwa lo mengerti apa yang mereka omongin. Ya, kalau lo udah gayanya kayak mereka, tapi begitu ngomong tapi lo masih tidak mau mendengar, lo nggak paham ada tren apa di luar, lo nggak tahu topik pembahasan mereka, itu lo outdated, lo nggak relevan. So please just stop. Ya. Jadi sebenarnya yang di copy adalah semangat hidup dan vibe-nya dan energinya. Betul. Bukan cara mereka berdandan. And you believe it or not ya, aduh, my nephew and my niece are going to hate me for saying this in public. Ya. Dan mereka tuh anak-anak Z itu juga ngomongin loh orang tua yang menurut mereka tuh lu apa sih gitu. Mereka tuh they talk to one another gini, oh, your parents, dude, no, gitu. Exactly. Karena gue kan ngobrol sama mereka ya boy, dan mereka bilang gitu, Mas bilangin dong temen-temennya biasa aja kali, kita juga nggak terinspirasi sama dia kalau gayanya dia kayak begitu. Terus gue gini, ouch, gue gitu. You know, terus abis itu gini ya, kita sebagai orang yang lebih dewasa gitu ya, yang lebih berumur lah, kadang-kadang suka gini, aduh puyeng banget dan anak Gen Z ini. Stop doing that. Once lo ngomong lo puyeng ngadepin mereka, dan lo udah mulai menjauh dari mereka, just embrace it. Emang mereka begitu. Gue tuh paling suka ya Iwet ya, kalau gue pergi, I like watching people, right? It's my pet peeve gitu. Gue tuh suka aja gitu pergi, terus selain melihat scenery, melihat dekorasi tempat bagus, pemandangan, I love watching people. Nah kemarin waktu kita pergi ke Mixwell lagi, jangan bosan ya, karena kan nggak pergi kemana-mana. Ada satu grup
di samping dan di depan dance floor gitu isinya perempuan-perempuan gitu ya, kelihatan dari rambutnya yang sudah banyak uban, dari pembawaan dirinya, dari tampilan fisiknya, they are pushing above 50 udah Ya. hampir 60 gitu. Ya. Mereka tuh berempat kayak pergi kayaknya tuh besties liburan ke Bali, terus aduh pengen disco kemana ya gitu, terus mereka memilih Mixwell gitu kan, mereka pilih ya gay bar, mungkin ya they feel safe aja gitu, seru aja gitu. Kan kelihatan ya pembawaan diri orang yang udah di atas setengah abad, mereka tuh sudah selesai dengan masalah hidupnya, mereka menerima diri mereka, the way they carry themselves itu tuh rasa percaya dirinya tuh beda loh. Iya. Iya. Dan masih karena di Bali panas, dia masih pakai tank top gitu ya. Tapi make upnya nggak berlebih, rambutnya nggak berlebih, pakai anting, pakai aksesoris, mereka joget-joget, disco-disco, nggak berlebih, tapi keren dan kece banget. Malam itu some of my friends are so drunk gitu ya, dan teman-teman gue kan, aduh masih muda-muda kecil-kecil, terus teriak-teriak jeritan, terus satu nih komentar gini, oh my god, your friend is so loud gitu. Terus kan gue gini, aduh maaf ya, minumnya udah agak kebanyakan gini. It's okay, they're having fun, we can have fun too gitu. Jadi gue gini, ih asik banget nih, gue akan jadi kayak mereka tuh nanti. Itu dia maksud gue. Karena lu ngeliat kan bahwa they're just being themselves, tapi nggak, mereka kemudian jadi intimidating. They Nggak yang terus understand. Iya. di disco ngelihat yang anak-anak muda, terus anak-anak muda mabok, terus yang Ya. Iya. kayak jadi gue gini, my Iya. friend is having a birthday, oh happy birthday baby gitu. Iya. Ya. Iya. Jadi it's not jangan copy gayanya, bukan outlooknya yang lo copy, bukan outernya yang lo copy. Betul. Gitu, nggak kena. Kalau mereka cuma digituin kayak apaan nih lo? Impersonate ya? Are you trying to be me? Nggak akan works. Sebetulnya gue tuh lu sih menggiring ini ke dalam obrolan ini. Gue tuh agak menghindari udah membahas ini ya, komparasi generasi ini ya. Gue lihat kontennya Emil Mario. Lo tau gak sih ada this famous content creator on TikTok? Tahu. Yang temennya Gilang ya kalau nggak salah ya. Gilang drummer. Enggak, bukan. Gilang Ramadan ya, enggak dong. Tahu Emil tahu. Terus Dia bikin konten terus ya gini, lo tahu kenapa Gen Z itu begini, kenapa Gen Z itu begitu deh? Karena lo semua udah tua. Terus kayak gini. Jadi inti dari kontennya dia adalah kalau lo merasa terganggu dengan Gen Z, lo merasa terganggu dengan milenial, ya karena lo udah tua. Terus kayak gini, ember nek, kita udah tua, makanya kita terganggu sama mereka dan kita sibuk. Gen Z begini, Gen Z. Makanya udah deh, berhenti deh nek. Iya. Gue makanya ya, gue satu hal tuh waktu dari zaman kan 2013 tuh kan mulai milenial, semua ngomong this milenial, we have to grab them, milenial begini, milenial begitu. Terus gue gini, kenapa sih kayak dilabelin? Waktu itu gue masih milenial kan, gue masuk kategori itu. Gue cuma mikir kenapa harus dilabelin sih. Terus abis itu Gen Z, wah sibuk. Abis itu orang ngeluh kan, Gen Z tuh kalau di kerjaan lemah, Gen Z begini, Gen Z begitu. Ya emang begitu. Tapi mereka pinter loh. Lu kalau nanya banyak hal tuh mereka banyak tahu loh. Dan ternyata ketika mereka diperlakukan bahwa mereka punya pengetahuan, mereka pintar, mereka punya insight, mereka bisa menghargai kita. Diterima aja. Kalau lo berharap Gen Z kelakuannya sama kayak lo, kiamat Beb. Iya, balik lagi ya yang kemarin kita bahas kan, bahwa jangan gunakan animal instinct lo. Ketika melihat ada orang yang berbeda lalu lo serang. Jangan. Pakai akal, pakai budi. Bejong.
Diajak ngobrol, dirangkul, diajak main, diajak temenan, ikut kemana mereka pergi. Gue merasa ketawa. Aduh maaf ya, walaupun kita semua sudah setuju, tapi menurut gue ini komentarnya epic dan juga layak mendapatkan apresiasi. Kenapa? Siapa? Tiba-tiba ada yang komentar gini, Bunda Korla sekarang kumisan. Lu ya pasti. Dikata Bunda Korla dia. Gue tuh tersanjung loh, Bo. Berarti gue masih muda. Karena biasanya gue tuh dibilangin Mama Hengki. Geblek. Iya. Aduh ya Allah. Oke. Terus apa nih rencana? Gue pulang hari ini loh, Bo. Jam berapa lo pulang? Flight jam berapa? Gue pesawat naik Internusa jam 7.20. Transnusa. Halo. Hah? Iya. Transnusa. Naik Transnusa. Oh ya, by the aku mau cerita pengalaman aku terbang naik Transnusa, boleh? Boleh. Transnusa. Ini pertama kali aku terbang naik Transnusa, and I love it. You love it, right? Aku suka karena Viren tuh bilang gini, kenapa kita naik Transnusa? Gue suka Transnusa karena pesawatnya baru, udah gitu space kakinya lebih lebar gitu. Masa sih? Iya, lutut kita tuh nggak mentok ke kursi belakang. Masa gue gitu? Ya udah, gue turun lah di situ. Gue duduk. Terus gue perhatiin, iya ya, lutut gue sama kursi di depannya itu space-nya tuh masih asik banget gitu. Jadi next time gue akan kayaknya terbang Transnusa deh. Iya. Transnusa Bali tuh yang pagi pesawatnya bagus banget. Sini gue bukain. Sini ya udah gue aja. Apa sih? Ada yang ngetok. Transnusa kenapa? Yang dari Bali yang pagi flight jam 7 apa jam 8 itu flight pesawatnya bagus banget. Halo. Your order. Untuk? Herlin Jet. Oke. Makasih Bapak. Ya. Bapaknya suruh joget dulu dong. Sarapan. Suruh kasih mawar dulu. Ih, langitnya cakepnya Tuhan, ya Allah. Aduh, gila. Lampu matiin lampu. Udah pagi tuh terang, sayang listrik. Oh iya benar. Kenapa Transnusa tadi lu bilang? Iya, kalau Transnusa pagi itu pesawatnya bagus. Oh kalau siang udah jelek? Ya yang kayak kemarin kita naik itu. Oh. Iya bagus pesawatnya udah begitu mah. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih baru. Dan si Transnusa ini relatively lebih murah dibandingin harga pesawat murah yang lain ya? Iya. Sama on time-nya itu yang gue suka. Ya. Walaupun sih dia nggak bagiin makanan sama minum sama sekali ya, Nek? Nggak ada makanan sama minum. Iya. Jadi what I was about to say is gue pesawat jam 7 karena kenapa malam banget? Karena teman-teman gue punya janji untuk treatment. Mereka punya langganan klinik kecantikan di sini di Bali. Jadi mereka dari siang satu-satu udah mau mulai treatment dan gue kan FOMO, gue nggak mau pulang duluan. Oh, lu juga treatment di sana? Gue enggak, gue sama Doni akan nongkrong aja cari restoran sama coffee shop aja. Oh, si itu dokter siapa namanya yang kemarin datang? Dokter Edo. Sama Edo. Ke Nusa Dua berarti itu. Iya betul. Oh. Bahas video klipnya Nas X yang baru dong. Ada apa ya? Belum lihat loh aku. Iya belum. Belum lihat. Aku juga belum lihat. Iwet, Halo. tanya dong, apa kesan dan kesan-kesannya sehari bersama setengah geng BB Cream? BB Cream setengah resep. Jujur. Seneng gue berasa kayak diterima di rumah. Oh, Dirawat, diterima, diaturin. Seneng gue anaknya seneng diaturin, Bo.
Tapi ingat ya, kalau mau masuk geng kita, nggak gratis. Anjir. Tuker sama rahasia ya, sama kehidupan pribadi. Ember. Itu kalau lu lolos, masih ada pelonco berikutnya. Anjir, serem banget. Katanya, lu udah berasa aki-aki deh, Nek, dirawat. Ya, tapi beneran, Bo, gue tuh kan sebenarnya kalau udah di luar kantor tuh kan gue malas ngatur kan. Gue seneng tuh gitu. Kita makan di mana? Pink Tempong. Oke, gue ikut aja udah. Sama, gue juga. Ya. Gue juga. Karena di rumah, di keluarga, gue udah biasa ngatur. Jadi gue udah meminimalisasi ngatur. Gue ikut aja ngalir. Ntar ketawa-tawa ya, hahaha, gitu. Itu juga ya. Kita tuh harus belajar membaca harmonisasi dinamika sebuah grup. Ada orang yang suka ngatur, ada orang yang harus jadi follower. Nggak bisa semua pengen jadi pemimpin. Mana yang mau jadi leader, mana yang mau jadi follower. Harus ada yang nyerah. Kalau enggak, Nek. Iya, iya benar-benar setuju, gue setuju. Sama obat-obatan lengkap gitu kayaknya. Kan dari tadi tuh pada komentar gini. Bahas dong komentar Kak Ade sama Kak Iwet mengenai Ivan. Emang kenapa lagi Ivan Gunawan? Gue kayaknya udah pernah kita bahas deh guys soal Ivan. Makanya Ivan keluar dari Brownies. udah kan? Udah kan yang? Iya, terus abis itu Ivan keluar dari Brownies. Kita bahas soal KPI. Oh, udah Kita pernah bahas soal udah kritiknya udah juga kita bahas. Udah semua kita bahas kok itu. Kamu ketinggalan tuh. Di mana prinsip gue adalah di mana langit dijunjung, di situ kaki Bumi dipijak. dipijak. Oh, Bumi dipijak. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Betul. Memang betul. kita harus begitu belajar menjunjung langit tempat kita berada. Betul. Makanya jangan lupa buat teman-teman yang baru aja gabung mungkin, Dave Iwet siaran pagi ini live setiap hari Senin sampai Jumat. Jam 7 sampai jam 8 pagi. Nah, jangan sampai kelewatan. Karena kita ngebahas tuh bener-bener, kalau ditanya topiknya apa pagi ini, jangan ditanya, ikutin aja mengalir. Nanti kita bisa bahas soal apa yang lagi trending kemarin di TikTok. Nanti kita bahas soal drag queen di Mixwell dan juga Balijo. Nanti kita bahas macam-macam ya. Mulai bahas juga bisa makanan vegan. Semua kita bahas. Mengalir aja di sini. Tapi jangan lupa kalau nonton kita tap-tap dulu layarnya. Jangan lupa juga kalau misalnya suka kirim topi ya atau mawar setangkai. Tuh, langsung hadir mawarnya. Ember. Ya kan? Tuh dari temen kita enggak, aku tuh enggak setiap kali gue live pakai kacamata, teman-teman pasti nanya, aku tuh koleksi kacamata apa enggak? Enggak, gue itu enggak koleksi kacamata. Tetapi mata saya itu udah plus. Jadi saya perlu pakai kacamata. Kacamata gue mah cuma sedikit, cuman gue gonta-ganti aja. Ya, ini ada Omes Chan. Dia bilang ini kemarin gue mau bahas sama lo. Diundang di TikTok Reply 2023 nggak kemarin? Ya, jawabannya enggak. Nanti gue ceritain deh TikTok Reply itu apa. Jawabannya enggak, kita nggak diundang sama TikTok Reply 2023, tapi kita diundang ke TikTok Awards dan juga diundang ke TikTok Live Fest. Dan Omes nggak boleh disebut sebagai TikTok Reply, jadi sebutnya adalah Reply 2023 aja. Kenapa? Karena Reply ini bukan official show-nya TikTok, bukan official event-nya TikTok. Jadi Reply ini tuh semacam kayak recap tren di 1 tahun, Bo. Jadi kalau misalnya Reply 2023 ya dia membahas recap tren yang terjadi selama tahun 2023. Tapi dibawakan sama memang yang membuat tren tersebut. Oh, jadi ini bukan acara officialnya TikTok. Bukan. Ini tuh dibikin sama salah satu content creator juga. Jadi dia memang punya inisiatif. Tapi di acknowledge sama TikTok. TikTok tahu bahwa ada Reply ini tahu. Gitu. Nah, ini kemarin lumayan rame nih. Gue dapat informasi ini dari Agnes Jennifer di kontennya dia. Oh,
Apa yang Kemarin tuh gue terjadi juga di sempat, apa yang terjadi gue di acara itu? jadi sebenarnya tuh kayak teman-teman tuh pada penasaran, kakak tuh diundang nggak sih ke reply gitu? Kakak diundang nggak ke reply? Kok kakak nggak ada di reply? Cuma ya balik lagi bahwa event itu bukan event apa namanya, bukan event official dari TikTok. Bukan inisiatifnya TikTok, itu inisiatifnya content creator. Lalu kemudian kalau ada selebriti di situ, biasanya adalah selebriti-selebritinya adalah memang yang dibayar sama sponsor. Jadi si content creator ini nyari sponsor, Bo. Nah, si sponsor ini kemudian make brand ambasadornya gitu. Oh, sorry ya bentar. Herlin, aku boleh minta tolong nggak ambilin Hey Juice dong? Sekalian aku mau kasih lihat si Iwat. Bisnisnya si Yosi, yang hijau. Nah terus jadi yang terjadi di event itu apa? Makasih Herlin, I love you. Nggak ada, cuman video aja, video recap, tapi videonya video serious production. Serious production yang bener-bener mix lagunya, dipakein baju, terus kemudian ya kayak gitu-gitu, tapi bukan yang event kayak TikTok Live Fest atau TikTok Awards gitu. Oke. Sorry. Cute Shop dia bilang, oh pantas yang diundang bukan yang hits di TikTok. Salah, yang hits di TikTok. Yang membedakan cuma bukan acara official TikTok aja. Dan kebetulan Betul. kami tidak diundang. Which is nggak apa-apa juga gitu. Iya. Ocha bilang nggak jauh beda sama YouTube Rewind. Iya betul, kayak YouTube Rewind, betul. Oh kayak YouTube Rewind video. Iya. 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 Ah. Awal tahun ini pasti duet diundang. Aduh, akan senang sekali kami menerima undangan nih bila memang itu terjadi ya. Gue yang free. Kamu Pris kenapa tuh? Sama aku mau kasih lihat ini. Jus langganan aku kalau di Bali. Oh, lo lagi ini ya, lagi mirror ya tadi ya. Enggak. Itu Hey Juice, oke. Hey Jus. Ya. Ini yang punya teman gue. Namanya Yosi sama Ano. Hey Jus. Jadi gue seneng kalau abis minum alkoholika kebanyakan disertai dengan detox sayuran ya, biar lambungnya itu lancar ya toh. Oh. Joyo nggak sih tohnya? Maksudnya lancar Joyo. Iya. Ini jus. Jadi ini isinya spinach, celery, pineapple sama orange. Iya. Ina bilang jangan lupa tap-tap layarnya kayak yang lain. Nanti kalau nggak di tap-tap kalah di challenge. Iya. By the way, itu Hey Juice jualnya cuma di Bali aja berarti. Ya. 3. Oh di Bali? Ada 3. Bali. Ada di Sanur, Heeh. ada di Seminyak, Heeh. ada di Canggu. Oh Hey Juice ada di Sanur, Seminyak sama Canggu. Inilah. Gue tuh kalau nanya sama Dave ya Don, emang menurut gue tuh kayak kurang lengkap gitu biasanya. Maka kita saling melengkapi. Makanya kita saling jangan bawel ya lu botak. Terus ada yang nanya gini, Kak Dave sudah di ring masih minum alkohol? Masih. Tapi 1 gelas aja. Pas. Bypass, sorry, aku bukan di ring, bypass. Masih. Saya sudah bypass, saya masih makan seafood, saya masih minum alkohol, masih minum wine. Tapi tentunya saya sudah tanya sama dokter. Jadi kalau teman-teman jangan di copy tanpa bertanya sama dokter masing-masing, ya. Gitu, gue masih minum tapi socially, nggak tiap hari juga, gitu. Enak juga tiap hari, dikontrol. Iya, semua dikontrol. Ada takaran ya semua teman-teman. Seafood nggak boleh makan seafood, Boleh. tapi kan nggak tiap hari makan seafood. Iya, gue nggak tiap hari makan seafood. Itu banyak banget yang nanya soal itu kacamata bulat lo beli di mana? Kacamata bulat gue itu beli di pasar di Korea, nek 100.000 rupiah saja. Oh, itu tuh Korea. Iya. Lu mau ngapain nek hari ini nek?
Hari ini gue meeting pagi sama ada gue meeting seharian gue hari ini. Oh, gue jadi inget. Besok gue mau izin gak siaran ya? Kenapa? Besok gue harus ambil darah. Oh besok gue Surabaya juga ding, bener. Mm-mm. Gue tuh Surabaya tomorrow. Jadi besok kita izin gak siaran ya teman-teman ya. Karena gue pagi-pagi jam 6 harus ke lab ambil darah. Iya. Gue mau ambil darah. Ya. Cek ini itu. Sama gue mau ambil paspor gue udah jadi. Karena sekalian gue ambil darah untuk ke dokter jantung sama ke Tom Lewis. Jadi gue akan mulai program menu dengan dietitian gue Tom Lewis. Lu udah kontak Tom Lewis belum? Belum, lu kan nggak kasih nomornya, lu kasih nomor gue ke dia. Jangan pasif agresif dong. Kalau gue udah tahu temennya pelupa. Kalau gue nggak ngasih, lu ingetin gue. Oh, ya salah lagi. Bawel banget si Gondrong, Masya Allah. Lihat deh, begitu dibilang besok off ya, semua langsung nangis. Jangan gitu, berarti kalau gitu hari ini harus lebih lama. Nggak boleh selesai jam 8, nggak bisa nih kayak gini. Ganti sore nanti, besok harus... kan dikasih Nancy lo semua. Nangis gue tetein lu. Takut. Takut Besok tuh hari banget. apa sih by the way? Jumat kan baru? Ini sekarang hari Rabu, besok Kamis. Viren udah sembuh, udah bisa gonggong pagi-pagi. Kemarin Lu dia yang berelu. kemarin si Viren like diare, nggak bisa gonggong dia. Sekarang 24 sehari ya. Bu Viren keracunan makanan di Bali sehari 43 kali nek BAB-nya. Gila. Tapi nggak apa-apa itu udah biar dikeluarin semua racunnya kan. Gitu. Jadi maaf besok kita nggak siaran, so we'll be back on Friday, right? Oke. Friday ya. Ya. Bilang Melanie kalau Melanie mau ngobrol sama kita Jumat lucu tuh. Jam Ya, berapapun dia bersedia. Mau ngomongin apa sih by the way? Melanie kayaknya punya cerita yang ingin dibagi ya. Suka deh gue dengarnya. dia mau bicara soal tren motif leopard 2024. Oh wow, Shania Twain. Bobo kemarin ke Mixwell pakai leopard bertemu dengan cinta. Masa? Iya, betul. Oh iya. Ini jangan-jangan belum bangun lagi keruntelan nih sekarang nih. Ada anggota baru ya di villa ya. Gitu deh. Yang lain di mana yang lain? Yang lain baik-baik aja, semua baik, happy. Terus yang Di mana? Pertanyaannya di mana? masih di kamar masing-masing. Yang lucu adalah semalam itu kita tuh bilang gini, Bo, ini menarik, tutupan. Didi tepatnya. Didi teman gue yang berulang tahun yang provide villa sebagai sarana ulang tahun kita, dia bilang gini, gue tuh kalau pulang liburan begini berlima hari rame-rame bersepuluh, gue pulang suka melo loh kata dia gitu. Oh iya. Terus? Blues. Terus gue bilang kenapa? Ya karena gue merasa bahwa gue balik ke kehidupan sendiri, nggak punya teman tinggal bareng. Itu tinggal di mana sih? Didi, Pantai Mutiara. Pantai Mutiara. Oh, oke. Terus? Udah gue bilang teman gue nggak ada orang susah, Pantai Mutiara. Lanjut terus sudah gitu. Terus jadi gue gini, iya ya Bo gitu. Gue juga nih gue pulang ke Jakarta kembali ke kehidupan gue tinggal sendirian gitu. Sedih ya gitu. Seneng ya ternyata ya punya teman tinggal bareng gini ya. Kalau kita nggak kawin, kita punya rumah, punya kamar masing-masing, tapi kita punya safe space bareng-bareng. Terus gue bilang, gue juga ngebahas itu sama Iwat kemarin di siaran. Terus gue bilang sama gue cerita ke teman-teman gue, itu rasanya kayak mungkin nanti kalau kita udah tua, kita janjian aja tinggal bareng-bareng yuk. Punya rumah gede, masing-masing punya kamar sendiri-sendiri, tapi kita tinggal bareng-bareng. Kalau sampai tua kita nggak punya suami atau istri, you know? Ya.
Itu akan menjadi cita-cita. Terus akan diwujudkan tuh. Yes, Walaupun punya suami atau istri tapi sudah benua cerai, bareng. meninggal, Iya, iya. bisa. Tetap walaupun punya istri atau punya suami misalnya udah cerai atau meninggal, kita tetap akan tinggal bareng. Dorin Silvasari bilang ini, aku ikut. Yakin kamu mau ikut? Berat loh masuk geng BB Cream itu, bener deh. Aku kasih tahu sama kamu, nggak mudah. Harus ada nurse, harus ada dokter kecantikan. Iya, Doni udah nyiapin tak persyaratannya. Nanti di rumah kita ada nurse, karena kan kita udah pada tua ya. Harus ada dokter kecantikan, karena biar tua tetap harus hidup centong, gitu. Harus ada pembantu, karena kita kan pada malas repot semuanya ya. Aduh, pusing deh. Intinya adalah untuk tua itu butuh duit ya. Jadi sekarang mumpung masih muda, yuk kerja, yuk. Ya, ya. Yogi nggak diajak pasti ya. Yogi biar di sebelah aja sendiri dia ya. No, sorry. Yogi yang punya tanah, say. Semuanya di pavilion sendiri. Tapi dia pavilion sendiri gitu. Kita ini kroco-kroconya. Makanya bertemanlah sama orang kaya ya. Udah ada plot-plotnya dalam hidup. Dia tuh calon donatur. Dia ibarat kalau di event tuh ini ya, mempersembahkan ya. Iya. Makanya sekarang, Sponsor. betul. Biar kata dia OCD, gue bina-bina deh. Ini calon yang punya tanah nih, say. Gue ngalah deh. Ngalah. Intinya tuh adalah kita tuh selalu punya teman, selalu perlu teman dalam hidup, ya kan? Kan ada yang tulis komentar, ya kak kayak kayak rumahnya Mami Yuli, banyak tuh yang begitu ya. Iya, karena kita tua tuh juga kita perlu punya temen, Nek. Emangnya lu mau tua terus jadi keset aja di pojokan ruangan, nggak punya kehidupan? Ogah kali, Nek. Kita cepet mati loh nanti. Ya. Kalau ini hari ini gladly meet you bilang katanya gini, oh pesan hari ini berarti bertemanlah sama orang kaya. Baik. Gitu ya, Yang? Nih, Mimis, carilah teman kaya buat kebahagiaan hari tua. Tuh. Makanya kalau ngeliat orang kaya tuh lu jangan risih, jangan jadi judes, jangan jadi julid, enggak. Tanamkan di kepala lu, calon donaturkah Anda dalam kehidupan saya? Gitu. Paham? Paham. Oke, Kak. Gue suka nih, ubahlah circle-mu untuk mengubah hidupmu. Bener. Iya. Satu circle sama pinjol. Yuk, gimana lu mau jadi kaya? Ngapain? Iya, bener. Paham? Paham ya? Ya. Yes. Oke lah, terima kasih untuk siaran hari ini teman-teman sayang sekalian. Semoga hari Rabunya menyenangkan ya. Setelah pencitraan minum jus di layar, aku akan melanjutkan sarapan bubur lawata. Bye. Bye, teman-teman.